Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Febri Pratama. Kok gue kayak presentasi? Oke, skip. Udah amat. Kali ini gue mau ngebahas, mengulas, mereview, ya gitulah pokoknya. Tiga item itu gue mau semuanya ya kan, review, membahas, mengulas sesuatu barang yang sangat penting buat pendaki gunung. Oke, pertama gue mau ngejelasin dulu nih buat temen-temen mungkin yang baru mendaki gunung atau yang udah sering juga. Mohon maaf buat yang udah sering, saya cuman mau ngejelasin aja sedikit buat sharing atau berbagi info ke teman-teman yang baru pertama kali. Oke, yang pertama, kalian itu harus punya keril. Syarat penting, sebenarnya ada beberapa syarat sih, cuman yang ini untuk item aja atau perlengkapan. Nah, perlengkapan yang paling penting itu yang kalian harus punya, pertama keril. Oke, kedua sleeping bag, ketiga matras, headlamp, sepatu, yang terakhir jaket. Dan kalau kalian udah pada punya 6 item itu atau 6 perlengkapan itu bakal ngemudahin pendakian kalian. Mungkin kalau tenda itu masuknya ke peralatan kelompok kali ya, kan nggak mungkin juga lu di tenda sendiri gitu. Emang lu ngedaki sendiri nggak bareng temen kan? Oke, langsung aja nih kan. Di sini gue mau ngejelasin juga kan spesifik atau kurang lebih lah kayak gitu keril yang gue pakai saat ini ya kan. Mungkin baru pertama kali gue pakai juga kan ya, karena baru juga kan, gue juga belum terlalu paham tentang keril ini, jadi masih browsing kelebihan dan kekurangannya. Tapi sebelum gue beli ini, gue udah sempet study banding antara yang ini, keril A, keril B, keril C, dan gue jatuh hati kepada keril yang gue pakai ini. Oke, langsung aja nih, keril hedon ya, keril hedon yang lumayan lah harganya, kalian bisa cek sendiri harganya. Oke, sengaja gue ambil dulu nih ya. Nah, ini mungkin udah nggak asing ya sama namanya, cuman buat barangnya sendiri nih, ini tuh kayak baru bukan terdengar sih, mungkin secara kapasitas baru kedengar ya kan. Baru kedengar kapasitasnya. Ini adalah spray, mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu ya kan, ini tuh keril dari mana, produk mana, dan dibuat di mana. Dan yang ini yang gue punya Osprey Fighter 85 liter. Kenapa sih harus beli yang gede yang kayak kulkas gini? Ya buat muat banyak dong, karena saya mendaki itu bukan sehari 2 hari. Mungkin beberapa gunung ada yang sampai sehari 2 hari gitu, atau bisa sampai 4 hari 5 hari, kayak lu ke Argopuro, lu ke Semeru kan nggak mungkin sampai 2 hari. Oke, langsung aja nih, ini kalian bisa cek sendiri harganya, di googling aja Osprey Fighter 85 anti gravity atau biasa disingkat AG kan. Ini gue beli di salah satu toko, ya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan karena saya tidak di endorse. Mungkin kalau mau endorse boleh, ada kontak PC nya, tenang aja. Ini Fighter 85 liter, ini asli. Ini ada apa,
kertas ininya. Oke, bentar gua ambil dulu. Nah, ini gitu spray asli ini. Tuh ada ini juga kan, semuanya ada lengkap. Ini kayak apa ya, ibaratnya kartu garansi lah kalau kata si yang punya toko mah, kartu garansi dia bilang gitu. Dan maaf guys. Terus ini gue pakai waktu gue ke Sindoro first time juga, ibaratnya unboxing lah kalau orang bilang mah, unboxing spray Fighter 85 anti graffiti. Ini gue pakai yang torsonya M, karena kan gue bukan orang luar negeri ya yang tinggi banget sampai tingginya 180 gitu. Mungkin kalau teman-teman punya tinggi lebih 180, saya saranin sih mending pakai torso yang M. Atau kalau yang kecil-kecil, bocil gitu ya, pakainya torso yang S. Karena torso itu mempengaruhi si carrier dan si pemakai. Kalau lu pakai torsonya kegedean, otomatis back systemnya itu gak terlalu berfungsi buat lu pakai. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya mau beli carrier yang nyaman gitu, yang enak lah buat dipakai buat ngedaki ya kan, ya harus disesuaikan torsonya dulu. Torso itu nanti bisa searching sendiri ya kan, namun udah canggih bos. Terus si Osprey ini bedanya sama Atmos itu, satu, dia nggak ngelengkung banget, nggak kayak si Atmos, dia agak tondol begini ya kan, melengkung seperti ini. Jadi si Atmos itu bedanya dia ngelengkung tapi dia juga ngerengket di sini nih. Ini enak loh pakainya. Jadi kelebihannya ini itu tuh gede tapi ya kayak carrier standar lokal lah, standar lokal kayak carrier pada umumnya, bener sih. Cuman bedanya ini dari luar sih. Terus nah ini torsonya nih bisa diatur sama kita sendiri semana juga biar enak. Terus ininya juga kan ya lengkap lah pada carrier umumnya. Terus dia juga mempunyai soket 2, double 2 ya kan. Terus ini biasa buat minum atau buat naruh gas. Terus ini di sini nih. Nah, si Osprey ini punya kapasitas di sini. Gue waktu itu pakai ini nyoba ya, pakai 2 sleeping bag, 1 tenda yang kapasitas 2, terus sama baju itu tuh masih muat sama si carrier-nya ini. Jadi buat temen-temen ya sesuaiin sama kebutuhannya aja, mau ngedakinya berapa orang, terus berapa hari ya kan, terus mau bawa logistik kayak gimana. Terus juga kelebihannya ini si carrier ini dia tuh bisa ngebuka dari depan, jadi kayak koper gitulah, ibaratnya kayak koper. Jadi si carrier-nya itu bisa dibuka dari depan, diseret nih depannya nih. Nah tuh kayak gini. Terus dalamnya juga bisa dilihat, terus juga bisa masukin dari atas juga kayak pada umumnya. Nah terus karena ini ukurannya gede, jadi kalau misalnya kalian nih yang pada bucin ya kan, kalau mau naik sama cewek pakailah carrier yang gede supaya kalian terlihat kuat, gila gak tuh. Nah terus kalau buat porter juga, kalau kalian
apa mau bikin jasa open trip, terus kalian mau jadi porternya sekalian, mending pakai yang gede lah, ibaratnya 70 liter ke atas. Atau mau ekspedisi, ekspeditor kan, mau apa ekspedisi gitu, buka-buka jalur ke Leuser, nah tuh Gunung Leuser di Aceh sono ekspedisi kan. Atau mau di gunung-gunung apa kayak di Kalimantan gitu, di Sulawesi Bukit Raya, atau enggak di mana lah gitu, pokoknya yang jarang pendaki gitu pada lewat ya kan. Nah si Carrier ini juga punya kelebihan di kepalanya nih, di kepala carriernya. Si kepala carriernya ini bisa muat sampai ada 3 slot atau 3 sleting. Nah yang biasa kayak bawa jas hujan, terus bawa P3K, headlamp, lampu tenda gitu yang gampang-gampang dikeluarin kan. Nah, si carriernya ini bisa dibuka kayak carrier pada umumnya, nggak umumnya sih, beberapa carrier maksud saya gitu. Nah plusnya di buka ini, dia tuh bisa pakai buat tas summit, atau kalian bisa pakai buat jalan-jalan traveling gitu. Kalau misalnya lu traveling kan kemana gitu ya kan, lu traveling kemana misalnya, terus lu males nih bawa si carrier yang gede ini ya kan, nah lu bisa pakai ini si tas kepala carriernya yang bisa lu pakai buat summit. Waktu Sindoro, singkat cerita aja nih mah, gue bawa ini si tas nih ya kira-kira 20 liter lah, atau enggak 15-12 liter, gue juga kurang paham ya. Si tas ini bisa bawa 2 botol yang air gede yang lu tau kan, 1,5. Nah ini bisa bawa 2, terus bawa P3K, karena gimana ya, dari tadi gue ngomongin P3K itu kayak penting gitu loh. Jadi lu kalau naik gunung itu bukannya bikin mindset ya, tapi lu harus safety lah, ibaratnya safety first. Jadi lu bukannya ngebayangin, tapi lu harus menjaga diri lah ibaratnya. Jadi kalau misal lu kenapa-napa nih gitu kan, kayak lu turun dari Gunung Semeru atau Gunung Guntur yang merosot gitu kan, atau Gunung Slamet kan, Sindoro gitu. Jadi lu harus safety dalam keadaan apapun. Jika misalnya kalau nggak lu atau temen lu ada yang cedera nih, berdarah gitu, jatuh, nah lu udah harus siap. Terus juga kan di gunung mah kan kita mah nggak tahu ya bakal terjadi apa-apa gitu. Walaupun kita udah manajemen waktu, manajemen logistik, manajemen perjalanan udah bagus nih, udah cakep banget, tapi tetap aja alam nggak ada yang tahu kan. Setiap perjalanan pasti selalu di luar logika kita lah, di luar nalar manusia gitu. Nah lanjut lagi, si tas summit ini juga ya bagus sih kalau buat traveling gitu, buat naro kamera atau baju ganti atau apa gitu kan. Lumayan enak ya, harga nggak bohong sih, bisa disetting sendiri harganya. Terus juga si carrier-nya ini dia selain apa ya, nyaman gitu, dia tuh juga enak gitu buat dipakai. Misalnya lu pakai nih, yang gue rasain sih waktu kemarin itu gue pakai nih, fungsi dari anti gravitinya itu, jadi kita pakai nih, kita pakai itu kayak dipeluk, dipeluk bahasanya bangsat. Iya kayak dipeluk gitu, kayak dipeluk ya kan. Jadi ngerengket banget, erat lah gitu. Ya juga enak ya untuk dipakainya. Terus juga nggak bakal kental-kental kayak carrier yang pada umumnya. Jadi lumayan enak dia juga. Terus juga di
pakainya gue setelah yang gue rasain nih, setelah gue pakai itu gue tuh masih beban gue bawa itu sekitar 22 kilo kalau nggak salah. Maya terakhir nimbang itu 22 kilo, lumayan berat lah. Itu masih enak gitu, kayak masih gue lepas nih ketika gue di pos 2 waktu itu. Ada tuh di video gue di pos 2 gue lepas carrier kan, gue mau jemput teman gue itu di bawah. Nah gue lepas itu gue lari dan kayak masih bawa carrier, kayak gimana ya, kayak nyangkut gitu, padahal mah carrier mah gue taruh gitu. Nah itulah kelebihannya si Osprey ini, fighter. Dan bedanya sama Atmos itu, mungkin Atmos secara penjualan dia emang bagus lah, dan back sistemnya hampir-hampir sama sih kan. Semua Osprey rata-rata pada punya back system namanya anti gravity, kayak Osprey Atmos yang pertama kan, terus si Aether, terus si Zenith. Itu dia, mereka itu punya back system anti gravity, dan gue juga belum tahu sih maksudnya anti gravity itu apa. Belum tahu banget ya, bukan buta akan pengetahuan, tapi spesifiknya anti gravity itu kayak gimana mungkin teman-teman ada yang tahu ya kan, fungsi dari anti gravity-nya tersebut. Terus mungkin gitu aja ya dari review atau pembahasan kali ini, karena gue tahunya cuma sedikit gitu wawasan gue. Tapi sebelumnya itu buat teman-teman aja nih info nih, kan sekarang lagi apa namanya, social distancing ya, atau di rumah aja, stay home itu. Jadi buat teman-teman dipersiapin peralatannya, mungkin setelah lebaran, setelah wabah ini selesai itu bisa lah naik gunung gitu, atau mau naik bareng nggak apa-apa, ayo tinggal kontak aja buat teman-teman. Jadi peralatan yang belum ada nih gitu diadain gitu, beli online, atau ya sekarang mah udah banyak lah link-link yang ini kayak belanja online gitu, udah banyak. Jadi tinggal temen-temen suka yang merek apa misalnya gitu, kayak misal Eger, Consina, Kotrek, Cosmet, Ray, atau Osprey sekalipun. Nah itu bisa dicicil dari sekarang mumpung lagi pandemik kayak gini ya kan, bisa kemana-mana. Jadi saya saranin kalau emang bener mau ngedaki atau mau traveling atau mau kemana-mana gitu, jalan-jalan ya kan, yang butuh peralatan yang cukup apa namanya, safety gitu, kayak misalnya sepatu, terus matras carrier, USB, headlamp gitu, jaket ya, itu sih harus punya sendiri gitu. Saya saranin nih dikumpulin uangnya gitu kan, buat beli semua peralatan. Jadi terus juga kan buat ngedakinya juga enak, nyaman gitu, safety. Jadi nggak ada kepikiran aduh barang rusak ini punya orang gitu. Jangan, kalau misalnya emang ada rezeki ya nih, dibeliin dulu peralatannya, tahan buat travelingnya gitu, buat naik gunungnya atau buat campingnya gitu, tahan dulu. Mending dibeli dulu peralatan yang belum ada, toh gak bakal kemana kok. Misalnya kayak ke gunung gak bakal kemana kok, Semeru tetap di Malang, Sindoro tetap di Wonosobo, Perahu tetap di Wonosobo, Laut tetap di mana gitu, lupa saya, Temanggung ya. Terus Selamat masih ada di Pemalang, atau Merbabu masih ada di Boyolali gitu ya kan. Jadi dikumpulin dulu barang-barangnya yang misal belum ada. Dan kalaupun teman-teman udah ada nih peralatan yang penting, itu bisa ditambah lagi kayak trekking pole, terus kayak
nesting atau cooking set atau kompor gitu, terus botol minum yang sekiranya teman-teman belum ada lah yang kayak peralatan tim gitu, usahain punya sendiri gitu, jadi enak juga. Terus juga kan yang udah rusak-rusak ya diganti gitu. Oke, gitu aja pembahasan atau review atau mengulas si Osprey Fighter 85 liter anti gravity dari saya. Mungkin ada yang salah-salah, mungkin teman-teman ada yang bisa memperbaiki ya kan, langsung aja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.